guys, berhubung ini kan biasanya hostnya kan cowok ya, alias SBR-nya kita. Jadi aku di sini bakal sebenarnya bukan kunci cadangannya sih, tapi di sini aku adalah second host. Kalian harus tahu ya. Jadi jangan kalian pikir hostnya tuh cuman SBR aja, oke? Nah, di sini kita mengundang dari kalian semua yang kemarin di komentar itu katanya minta didatengin atlet MMA-nya UTP Surakarta. Iya, siapakah dia? Padahal atlet MMA-nya UTP kan ada banyak banget gitu kan ya. Terus ini kita udah datengin idola kita, iya, idola baru kita, bibit, iya. Ini ada Mas Alfiandi. Halo. Iya. Gimana Mas Alfiandi? Apa kabar nih? Kita mau tos dulu dong. Tos. Iya. Apa keps, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sekali. Kelihatannya juga habis baku hantam tapi baik-baik aja. Oke. Iya. Memang kalau udah pro itu beda ya, auranya sangat beda. Padahal kerjaannya baku hantam tapi kok tidak babak belur. Mohon maaf ini. Oke. Kegiatannya saat ini apa nih, Mas Alfiandi? Kegiatannya untuk saat ini latihan, tiap hari latihan, tiap sore, pagi latihan. Oke, latihan, nggak apa-apa. Itu adalah kuncinya atlet profesional, iya kan Mas, bener? Iya benar. Nggak boleh bosan latihan. Iya, nggak Oke, yang penting ingat makan ya Mas ya. Iya. Dah lah, Mas, aku lah pokoknya. Oke, langsung aja guys. Jadi kemarin itu kan ada yang tanya-tanya, terus ada yang ngirim pertanyaan juga di kolom komentar, katanya gestarnya Kak Alfiandi dong, Kak Alfiandi boleh. Terus ada yang tanya-tanya juga, terus ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kita kutip hari ini guys. Jadi aku kayak bawa kayak gini, ini isinya pertanyaan dari kalian semua ya guys. Oke, jadi ini ada yang tanya nih, oh iya, jadi tuh ada yang kepo nih Mas Alfiandi, gimana sih Mas Alfiandi tuh kok bisa terjebak dalam dunia MMA ini? Awalnya tuh gimana sih, boleh diceritain nggak? Awalnya itu aku nonton di TV One ya, One Pride MMA. Oh, emang nonton gitu ya? Iya. Oke. Terus di situ aku tertarik ingin masuk juga di dunia MMA One Pride di situ ya. Nah di situ aku dari Sulawesi ke Jawa itu hanya untuk mau latihan, mau gabung di MMA. Jadi aku putusin untuk ke Jawa, ngerantau Oh, ke iya Jawa deh, sambil oke. kuliah juga. Keren banget sih, oke. Jadi kayak awalnya tuh cuma nonton gitu ya Mas ya? Iya awalnya. Oke, awalnya cuma nonton tapi terus punya keinginan gimana caranya aku harus yang ditonton gitu, iya nggak? Iya, Oke, benar. waduh, keren banget sih. Terus cuman sekedar kayak nonton gitu guys, terus tiba-tiba kayak pengen gabung gitu. Jadi dari Sulawesi tuh ke Jawa cuman itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya itu ya cuman itu sama kuliah. Oke, jadi gitu guys. Kalau misalnya kita itu tidak boleh melupakan pendidikan, bener nggak Mas Al? Benar. Betul, Pendidikan itu bener penting. banget kan. Aku juga setuju sih sama Mas Alfiandi. Pokoknya boleh sih kayak nuruti kegiatannya apa keinginannya, tapi nggak boleh kayak ninggalin pendidikan gitu, nggak boleh ya guys. Nih Mas Alfiandi ini pokoknya harus ditiru. Sumpah prestasinya tuh kalau aku omongin ini nggak cukup, durasinya nggak cukup. Oke, kita lanjut aja langsung kan. Oke, kalau boleh tanya-tanya nih, kan Mas Alfiandi kemarin itu habis kayak tanding MMA juga di Jakarta kan? Iya, benar. Terus kayak menang-menang gitu. Tapi kok kemarin itu ada something special, like, aduh gimana ya mau cerita tapi gimana gitu. Kalau kemarin itu gimana sih perasaannya Mas Alfiandi pas lawan Kak siapa namanya? Brian Lawitan. Oh ya, lawan Kak Brian itu gimana sih, Mbak? Ceritain dong Mas. Ceritanya itu kan itu sebenarnya aku jadi pemain pengganti ya. Oh gitu. Soalnya harusnya lawan yang pemegang sabuk si Gugun itu, karena Gugun nggak bisa tanding karena cedera, jadi aku gantiin si Gugun itu. Oh gitu. Dikabarin itu sebelum 2 minggu sebelum pertandingan, 2 minggu lebih. Oh my Jadi god. mendadak banget sih. Terus tetap diiyain. Iya. Oh my god, parah sih. Emang dasarnya udah pro baku hantam, H-1 juga didatengin pasti. Iya. Tapi nggak takut. Enggak. Oh my god, parah sih. Ini dari umur berapa sih Mas Alfiandi kayak terjun di MMA kayak gini? Aku terjun di MMA itu dari
2017. Oh 2017 berarti baru 4 tahun ya? Iya, iya. Oh my god, baru 4 tahun tapi prestasinya udah melalang buana. Aku nggak apa-apa, aku iri, aku bilang. Oke, aku gimana ya? Kalau misalnya Mas Alfiandi tuh nyeritain gitu, kayak dari tahap awal pencapaiannya Mas Alfiandi tuh gimana sih kok? Dari awal-awal terus kalah, tapi kok nggak ngerasa apa ya, ngerasa down, ngerasa jatuh, itu gimana sih? Semua permainan itu, semua fighter itu pasti ada kalahnya, ada menang. iya. Itu kalah itu masalah biasa, itu kegagalan yang kesuksesan yang tertunda. Ya, Iya. benar. Oke. Terus Mas Alfiandi kan punya julukan ya di ring. Namanya apa sih kemarin? Aku sempat nonton juga. The Cat. Oh, Iya, apa? The Cat. Oh, The Cat. Oke. Kemarin juga kayak apa ya? Kayak emang seru juga gitu, tapi kayak agak enggak serem sih kalau menurut aku. Jangan ditiru kalau kalian nggak pro dah. Itu saranku sih. Terus awalnya ya yang ngajak Mas Alfiandi itu siapa sih? Terus kayak yang memotivasi gitu. Awalnya yang ngajak sih nggak ada, cuman dari keinginan sendiri ya untuk masuk terjun di dunia MMA. Karena suka aja sih. Oke, waduh keren banget. Karena suka nih. Cuman berdasarkan suka aja langsung didatengin dong. Emang beda ya anak-anak Sulawesi tuh kayak aduh ya ampun, udahlah gini lah ya pokoknya. Terus Mas Alfian bisa ceritain nggak pengalaman gini ya, ada 2 pertanyaan. Pengalaman terbaik sama terburuknya sampai bener-bener kayak down terus kayak terus ada kemenangannya gitu. Kayak ada tukernya gitu. Pengalaman terbaik itu waktu saya melawan Muhammad Hari Nugraha ya, itu KO tercepat di One Pride Oh MMA. iya. Aku sempet nonton. Itu kalau nggak salah nggak sampai 1 menit kan? Iya, nggak salah. Berapa detik kemarin itu? Sebenarnya 7 detik, tapi yang terhitung 9 detik. Oh my god, bayangin ya guys, tanding MM ya. Cuma 9 detik, bayangin aja udah, bayangin jangan dilakuin pokoknya, bayangin to aja, oke. Terus kalau kayak gimana ya mau ngomongnya, tapi maaf ya Mas ya, kalau kekalahan yang menurut Mas Alfian dibikin kayak tumbang terus sakit gitu di pas kapan? Pas aku melawan Junari Sianturi ya, tapi itu alhamdulillah masih diberi kemenangan sih. Itu pengalaman fight saya pokoknya benar-benar seru tapi menyenangkan juga. Waduh. Seram tapi menyenangkan. Itu gimana? Sama aja. Itu kemarin tuh aku sempat ditonjok ya, kena pukulan di hidung, makanya hidung agak Oh bengkok. iya bener banget. Iya. Ya ampun, baru sadar dong aku. Oke, terus gimana Kak itu? Terus ya sebagai fighter ya kita harus menerima semua konsekuensinya kan. Jadi Oke. saya tetap ini aja, tetap Tapi ini. menang. Iya, menang. Oh my god, aku speechless dong. Kayak ternyata tuh, oh iya aku baru perhatiin dong guys. Ternyata hidungnya Mas Alfian dia kayak miring gitu ternyata. Oh my god. Tapi menang ya. Iya, Oke, menang. alhamdulillah sekali. Jadi buat kalian nih guys yang pengen ikut MMA juga, terus di UTP Surakarta itu ada kayak UKM-nya gitu ya kan? Iya. UKM-nya ada. Terus buat kalian yang mau ngerjain tugas di UTP Surakarta juga bisa. Cepet jaringannya apa sih? Iya, apa sih di balik jaringan cepat UTP Surakarta? Itu ada Tem Excelindo. Itu jaringan internet yang dipakai di UTP Surakarta, guys, gitu. Jadi buat kalian yang di rumahnya internetnya kurang cepat, bisa langsung telepon Tem Excelindo, nanti langsung lah gacor pasti. Tuh, Mas Alfiandi juga merekomendasikan. Iya, boleh. Terus nih, balik lagi ke Mas Alfiandi. Kalau boleh tahu nih, kan biasanya kalau MMA tuh harus punya basic gitu dulu nggak sih? Kayak dia dari misalnya dari taekwondo atau dari silat-silat silat lidah bukan. Oke, harus ada basic persilatan gitu nggak sih? Itu nggak harus sih, nggak harus. Langsung terjun ke basic MMA bisa juga sih, nggak harus. Oh. Tapi kalau yang sudah mempunyai basic itu lebih bagus juga ya, soalnya sudah punya dasar, jadi nggak terlalu lama juga untuk. Oke. Jadi kalau dulu Mas Alfiandi apa?
sebelum ke MMA? Aku dulu Sorinji Kempo. Oh, Sorinji Kempo. Aku O aja soalnya nggak tahu. Boleh diceritain dong apa tuh Sorinji Kempo? Sorinji Kempo itu bela diri dari Jepang, dan di situ pakai tingkatan sabuk gitu ya, seperti karate gitu. Oh, oke oke. Itu kayak membantu juga kan Mas kayak gitu. Iya, iya. Oke sih Kak. Kalau emang dari keluarga itu ada turunan gitu nggak sih, kayak emang dari saudara-saudara itu emang pesilat semuanya atau gimana? Dari keluarga nggak ada Nggak sebenarnya ada? saya. Nggak Cuman apa-apa? hanya hobi aja berantem sih dari keluarga. Agak panik ya guys, aku yang di deketnya hobinya berantem. Boleh baku hantam, info baku hantam OTP punya. Tapi nggak boleh ngajak baku hantam ya kan Mas? Iya. Bolehnya di ring. Kalau sparring ya, bahasanya sparring kan? Sparring, Oke, sparring. ngajak sparring itu boleh. Boleh kan Mas ngajak sparring? Boleh. Boleh. Nanti kalau misalnya berminat ngajak sparring Mas Alfian nih, boleh tulis di kolom komentar ke Alfian nih, ayo sparring. Langsung nanti disikat. Kok jadi horor begini ya? Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, kan kemarin itu aku lihat di snapnya Mas Alfiandi, Iya. itu kayak habis dari Semarang, terus dari Jakarta juga ya kan, terus Iya, iya. kalau boleh tahu nih, aku keponya tuh yang di Semarang, itu ngapain sih yang di Semarang itu? Itu terakhir itu aku ada rakerda kickboxing untuk rapat daerah ini ya, rapat daerah kickboxing untuk Oh, Pengcap gitu. gitu untuk Jawa Tengah. Berarti MMA tuh maksudnya di kickboxing ya? MMA itu semua bela diri, mencakup semua bela diri. Oh gitu. Heeh. Oke. Keren sih ini. Aku tuh kayak baru banget ya guys ya. Biasanya kan aku tuh kayak bertemunya itu sama Kak Prodi gitu kan, kayak seminar khusus. Ini ketemu sama Kak Alfiandi dong, atlet dong. Aku tuh kayak oh my god. Aku yang jarang olahraga tertampar, terpukul, nggak apa-apa. Aku iri, aku bilang. Terus gini, Mas Alfiandi tuh kayak sadar gak kalau misalnya Mas Alfiandi itu jadi idolanya terus di UTP Surakarta. Jadi kayak banyak yang mengidolakan Mas Alfiandi di UTP Surakarta. Itu sadar apa enggak? Aku kayak gimana ya, biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa Sadar-sadar aja juga, sih, tapi oke. nggak terlalu apa ya, pokoknya itu buat inilah, Oh, buat penyemangat buat gitu aja ya. penyemangat aja. Oke. Boleh guys, ini patut banget ditiru. Kayak atlet-atlet itu kadang banyak yang kayak sombong gitu Iya. kan. Tapi oh my god, aku ketemu langsung sama Mas Alfiandi guys. Dia humble banget parah. Iya, masa ngomongin di depan orang yang nggak enak dong. Oke, langsung aja. Terus boleh ceritain nih Mas. Ini kan Mas Alfiandi kan di Surakarta berarti ya, di Solo. Iya, di Solo. Apa ngekos gitu? Iya, ngekos benar. Oh, berarti keluarga itu kayak gimana? Kayak kalau misalnya Mas Alfian ini kan berangkat tanding gitu kan ya. Terus keluarga di rumah tuh gimana? Keluarga di rumah pasti mereka ini juga ya, takut gitu. Jam. Jam. Oh, oke. Gini, kalau misalnya cara dukungan mereka, Cara dukungan mereka ya berdoa, pasti ya berdoa, terus mereka telepon saya nyemangatin gitu, kasih motivasi. jadi tetap kayak komunikasi tetap lancar kan Mas? Iya. Oke. Jadi udah berapa tahun pulang ke Sulawesi nggak? Ini enggak pulang, soalnya ada pertandingan Dari lagi. 4 tahun? Kan 4 tahun berarti di Oh. Solonya 4 tahun nggak? Oh Dari iya, 4 iya, tahun? iya. Oh. Itu sempat juga pulang nih. Berapa kali? Kalau sebelum corona ini biasanya 1 tahun berapa kali? Setahun sekali, tapi itu nggak mesti, soalnya kalau ada pertandingan gitu kan habis lebaran gitu ya otomatis nggak pulang karena Oh, mau gitu. persiapan buat fight. Terus kalau aku boleh tahu ya nih Mas Alfiandi, gimana sih caranya bagi waktu? Sedangkan kuliah itu padatnya kayak gitu, terus Mas Alfiandi tuh bisa tetap ya MMA, ya tinju, ya kuliah, ya main, ya ini, ya itu gimana? Iya. Gimana ya, pada saat kuliah ya kuliah juga sih. Tapi kalau untuk mau persiapan tanding itu saya lebih
lebih fokus ke tanding dulu ya, biar Oke. nanti bisa maksimal persiapannya. Mantep banget sih emang. Pokoknya tuh ya guys, kalau masalah tanding pertanding itu kalau soalnya tuh kayak udah suka dulu gitu ya kan Mas. Iya, Jadi iya, kayak benar. mau jatuh sejatuh-jatuhnya, kalau dia tuh emang udah berniat, dia tuh udah kayak suka, ya udah no problem, nggak apa-apa. Let's go, kayak ya udah gitu loh. Kalau udah kalah, pernah nggak sih kalah terus pengen menyerah gitu? Pernah nggak? Pengen menyerah saya nggak pernah sih. Nggak pernah. Pernah. Gimana sih cara jatuhin? Ih, nggak punya bahan aku jatuhin Mas Alfiandi. Gimana dong? Kasih bahan sini. Apa sih mau ditanyain apa sih? Gimana loh? Enggak, jawabannya enggak gitu. Ih, parah sih. Terus dari Mas Alfiandi sendiri, itu pernah nggak dirawat di rumah sakit habis kayak MMA tanding gitu? Pernah waktu ya tadi tuh waktu hidung Oh, kena itu berarti harus ronsen juga ya? di rongseng. Terus gimana itu? Hasilnya retak, tulangnya retak. Tapi pas waktu itu bisa nafas kan? Bisa. Oh, oke. Tapi keluar darahnya juga. Keluar darah. Tapi kok bisa menang? Ceritain dong, Mas. Aku tuh udah kepo banget. Itu sebenarnya aku kena tendangan sekali terus agak blank kan, terus disusul sama pukulan strike gitu kena pas di hidung ini, hidung. Nah, di situ aku sempat juga hilang, tapi terus sadar di situ aku langsung ambil kesempatan. Waduh, keren Ambil banget kuncian. guys. Bisa ya kayak gitu, hilang terus ada lagi. Berarti sebelumnya itu Mas Alfiandi di mana nggak tahu gitu ya. Tapi kayaknya aku denger ceritanya dari Mas Alfiandi sendiri. Yang menurut aku orang biasa, orang awam yang nggak mengerti tentang MMA itu kak serem gitu kan. Terus dari Mas Alfiandi cerita kok fun banget gitu loh, kok nggak ada serem-seremnya gitu. Kalau menurut Mas Alfiandi, MMA tuh apa sih kalau diibaratkan di hidupnya Mas Alfiandi? MMA itu sebagai apa ya, pendamping hidup. Aduh, siap-siap nih. Jadi emang kalau nggak ada MMA nggak bisa? Nggak bisa. Oke, berarti udah suka dulu ya? Iya. Mau jatuh, mau KO, udah pernah KO belum? Alhamdulillah belum. Oh, alhamdulillah belum. Jadi ya mau jatuh, mau sesakit apapun, hidung miring berdarah, udah baku hantam, tetap cinta dengan separuh hidupnya MMA. Oke, boleh banget. Aku mau tepuk tangan dulu buat Mas Alfiandi. Parah, keren banget guys, keren banget gitu kan. Dari Mas Alfiandi sendiri itu ceritanya udah keren banget kan. Terus buat kalian lagi nih yang mau request guest star, boleh banget tulis di kolom komentar guys gitu. Jadi kayak mau siapa sih? Pak Rektor, aduh itu coming soon ya guys, doakan gitu. Terus mau siapa lagi? Atau dari kemarin itu udah ada bisik-bisik tapi bakal jadi surprise buat kalian ya guys. Terus nih buat closing hari ini, kasih dong Mas Alfiandi motivasi buat teman-teman di UTP Surakarta biar kayak semangat, terus biar tetap lanjut berpendidikan, tetap lanjut berkegiatan sesuai keinginannya. Itu gimana? Kasih dong Mas motivasi buat teman-teman. Kalau ke MMA itu sebenarnya nggak seseram yang kita bayangkan ya, yang kita nonton seperti di TV ya. Nah itu kalau kita jalanin itu latihan ya pasti ringan, mesti ini nggak seram. Hanya orang-orang yang menontonnya aja yang kayak seramnya. Tapi kalau kita jalanin ya nggak seram. Dan pendidikan juga itu penting. Kita sebagai atlet kita harus juga mempunyai pendidikan ya, biar nggak terlalu masa depannya biar jelas gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya Mas Alfiandi? Mungkin itu aja sih. Oke, jadi guys, Mas Alfiandi tuh bilang buat teman-teman semuanya kayak di translating padahal ngomongnya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya guys, nambahin aja. Jadi walaupun kalian itu punya bakat, entah itu MMA, entah itu tinju ataupun anggar, tenis atau apapun itu, yang penting itu tetap satu, harus berpendidikan gitu. Karena apa? Pendidikan itu penting guys. Sekarang kalau kamu nggak berpendidikan, itu tuh kamu kayak apa ya kosong gitu. Ibaratnya kalau misalnya kamu tuh setengah gitu, tapi kalau kamu berpendidikan kamu akan jadi satu gitu guys. Jadi kayak tetap lanjutin apa bakat kamu, tapi tetap harus berpendidikan juga. Bener Kak Alfian nih? Iya benar sekali. Oke, nggak kapok kan diundang di
podcastnya UTP Surakarta. Enggak. Oke. Jadi pokoknya kalau misalnya nanti habis tanding terus diundang lagi di GST, boleh kan? Iya, boleh. Boleh. Oke, thanks guys buat hari ini, buat malam ini yang kalian udah ngantuk-ngantuk dengerin suaraku, ya kan, udah mau tidur-tidur, ya kan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Pokoknya coming soon bakal ada gestar yang parah, lebih keren lagi pokoknya ya guys ya. Thanks buat kalian semua. Ingat, stay healthy, stay happy, pakai masker, jaga jarak. See you, bye-bye. Stay tune di Gansas Speak 10. Bye bye.